Hi everyone, how's everything? Hopefully all of you are healthy and happy. Now, we are going to talk about factual report text. Without further delay, let's check it out. Factual report text. Just like usual, we are going to talk about the definition, social function or purpose, and then generic structure, language features, and the example. Now let's start from the definition. Factual report text is a text that explains and elaborates some factual information related to particular objects, matters, and things which are based on empirical, real, and or scientific facts or information. Jadi, pengertian dari factual report text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan dan mengembangkan beberapa informasi ilmiah yang berhubungan dengan benda-benda tertentu, masalah-masalah, atau sesuatu yang berdasarkan informasi atau fakta yang teruji, nyata, dan atau ilmiah. The next is the social function or the purpose of factual report text. The purpose is to present information about something as it is by observation and systematic analysis. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari factual report text adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya, yaitu berdasarkan observasi dan analisis secara sistematis. Now we go to the generic structure of factual report text atau struktur umum dari teks laporan ilmiah. The first is general classification. Stating classification of general aspect of things, just like animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. And then, the second is description. Tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behavior. Oke, jadi struktur umum dari teks laporan ilmiah yaitu yang pertama, general classification atau klasifikasi umum. Ini menyatakan klasifikasi aspek umum dari sesuatu, seperti hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang akan dibicarakan secara umum. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi, yaitu menceritakan fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Dan intinya adalah penjabarannya ini dari klasifikasi disajikan dengan ilmiah. The next is language features. The first is using general nouns, for example, hunting dogs, rather than particular nouns, for example, my dog. Second, using relating or linking verbs to describe features, for example, molecules are tiny particles. The third, some using action verbs when describing behavior, for example, Amos can't fly. And then, using timeless present tense to indicate usualness, for example, tropical cyclones always begin over the sea. Jadi, untuk fitur bahasa dari teks laporan ilmiah yang pertama yaitu menggunakan kata benda umum. Contohnya, anjing pemburu. Nah, kalau bentuk khususnya yaitu my dog atau anjingku. Jadi beda ya. Jadi anjing pemburu itu merupakan kata benda umum. Kalau anjingku itu berarti kata benda khusus. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja penghubung untuk menggambarkan ciri atau sifat. Contohnya, molekul merupakan partikel yang sangat kecil. Jadi kata penghubung atau kata kerja penghubung di sini yaitu are. Jadi to be are. Kemudian berikutnya
Beberapa menggunakan kata kerja, aksi, atau tindakan ketika menggambarkan perilaku. Contohnya, burung emu tidak bisa terbang. Kata kerja fly atau terbang itu merupakan kata kerja tindakan, yaitu melakukan sesuatu. Kemudian, yang berikutnya, menggunakan bentuk waktu atau tenses, yaitu timeless present tense, yaitu bentuk waktu present yang abadi untuk menunjukkan kebiasaan. Contohnya, badai siklon selalu dimulai di atas laut. Nah, itu merupakan sebuah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang akan terjadi terus seperti itu. The next language features are using technical terms. For example, isobars are the line drawn on a weather map. The last, using paragraphs with topic sentences to organize bundle of information. Repeated naming of the topic as the beginning focus of the clause. Jadi, fitur bahasa yang berikutnya yaitu menggunakan istilah teknik. Contohnya, isobar adalah garis yang digambar pada peta cuaca. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan paragraf dengan kalimat bertema untuk mengatur sejumlah informasi. Penamaan berulang dari tema itu sebagai fokus awal dari kalimat tersebut. Alright everyone, the last is the example. Here, I would like to give you one example of factual report text. The title is flood atau banjir. Nah, di sini saya akan langsung berikan terjemahan untuk teks ini, yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa alam atau kejadian di mana hamparan tanah yang biasanya berupa lahan kering tiba-tiba tenggelam di bawah air. Banjir biasanya terjadi pada kurun waktu yang tidak teratur dan berbeda-beda dalam ukuran, lama waktunya, dan daerah yang terkena. Beberapa banjir dapat terjadi tiba-tiba dan surut cepat. Beberapa banjir bisa berlangsung berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan sejak awal datangnya sampai kering. Ketika banjir terjadi di suatu daerah, air umumnya menghanyutkan benda-benda seperti rumah, jembatan, mobil, perabotan, dan bahkan orang-orang. Banjir dapat menyapu tanah pertanian, pohon, dan benda-benda berat lainnya. Banjir sangat berbahaya dan memiliki potensi untuk menenggelamkan seluruh kota, pantai, atau daerah, dan menyebabkan kerusakan yang luas untuk makhluk hidup dan harta benda. Well everyone, that's all about factual report text. See you on the next materials. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat. Untuk mensupport channel ini, silakan subscribe, komen, like, dan share. Thank you for watching and bye-bye.